sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak di SPN 1 Tua ini, yaitu Pak Sumadi, yang akan menyampaikan pada hari ini untuk kita ikuti sama-sama. Lebih lanjutnya, untuk kita pahami atau mengerti apa yang akan disampaikan, marilah kita mulai sama-sama untuk memperhatikan dan mendengarkan dari penjelasan atau penyampaian dari Pak Sumadi. Untuk itu, kepada Pak Sumadi, boleh memulai kegiatan ini, program ini. Kepadanya kami silakan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru hebat yang saya hormati pula, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di ruang kelas ini untuk sama-sama kita akan mengikuti atau menyimak apa yang saya peroleh selama mengikuti guru penggerak atau sebagai calon guru penggerak angkatan 5, khususnya di modul 1.4 mengenai membangun budaya positif di sekolah. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas atau menularkan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan, terlebih dahulu saya awali dengan suatu filosofi dari Ki Hajar Dewata, yaitu Ingarso Sutrodo Ingmadio Mamukarso Tumuri Handayani. Dalam guru penggerak, hal ini sangat ditekankan. Kenapa? Ini adalah dasar sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Adapun Ingarso Sutrodo, di sini kita di dalam pendidikan guru penggerak ditekankan sebagai seorang pemimpin yang berada di depan. Kita harus memberi contoh suri teladan yang baik kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun kita sebagai pemimpin di sekolah. Kemudian yang kedua, Ingmadio Mamukarso, di tengah kita harus memberi semangat. Artinya apa? Kita dituntut untuk memberi semangat kepada anak didik kita, atau kalau kita berfungsi di sini sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian, kalau kita sebagai pemimpin di suatu instansi atau sekolah, kita harus memberi semangat kepada bawahan kita untuk lebih bisa meningkatkan kompetensi yang masih kurang pada diri masing-masing bawahan kita. Kemudian yang pada umumnya kita kenal di sini adalah guru Handayani. Ini biasa kita dengar, bahkan menjadi logo di sekolah maupun kelompok sudah. Namun maknanya sangat mendalam sebenarnya di sini. Tumuri Handayani. Di belakang kita harus memberi dorongan. Nah, kemudian yang kedua, selain 3 filosofi itu, ada satu lagi. Sebelum kita melangkah ke sosialisasi membangun budaya positif. Nah, yang kedua di sini adalah kita sebagai seorang pendidik diibaratkan dalam lingkungan sekolah, maksud saya, diibaratkan sebagai seorang petani.
kita diibaratkan sebagai seorang. Nah, gimana baik buruknya bibit yang kita tanam, pertumbuhan dari bibit yang kita tanam. Kita ambil contoh di sini adalah padi. Kalau kita rawat secara baik dan tumbuh di lahan yang subur, maka bibit ini akan menjadi varietas unggul. Ini prinsip dalam pembelajaran. Artinya apa? Bibit ini diibaratkan sebagai siswa. Kemudian sekolah sebagai tempat atau tanah tempat tumbuh suburnya tanaman itu. Kemudian petaninya adalah kita sebagai guru. Nah, yang paling berperan penting di sini dalam menumbuhkan karakter anak didik kita adalah kita sebagai seorang guru. Di sini ditekankan bahwa baik buruknya karakter seorang siswa ditentukan oleh bagaimana kita merawat atau mendidik anak didik kita. Sehingga lagi sekali di sini bahwa seorang petani akan menghasilkan gabah yang baik, hasil yang baik apabila merawat tanamannya dengan baik, merawat tanahnya dengan baik, memberi pupuk yang baik. Itulah ibaratnya seorang guru kepada muridnya. Baik, itu pengantar dari apa yang saya peroleh selama mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah. Lanjut. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, di sini saya akan menyampaikan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, adapun cakupan materi yang akan saya sampaikan di sini adalah ada 6. Disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Sangat luas sekali cakupan materi ini, tapi saya akan coba menyampaikan sesuai apa yang saya tangkap dalam ceramah di Guru Penggerak. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini adalah poin-poin daripada materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, juga restitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas. Nah, ada cakupan materi dari pembelajaran satu yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kedua atau B, makna disiplin. C atau nilai kebajikan universal. Lagi. Nah, di sini adalah titik awal dari budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya di sini apa? Sekolah diwajibkan sebenarnya di sini menyediakan sarana dan prasarana supaya apa yang akan menjadi kreasi atau kebutuhan siswa dapat terpenuhi untuk menuju lingkungan yang positif. Contohnya kita sudah melaksanakan, kita memberikan membangun keran di sini. Ini salah satu cara menyadarkan siswa kita mengartikan apa itu kebersihan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian di sekolah kita juga ini ada musola yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, tentunya budaya positif ini akan dimulai dari kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kita memberi contoh yang baik. Contohnya sekarang ada siswa yang
sering tidak memasukkan baju. Sementara kita tidak memasukkan baju, apa kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita menegur atau kita diamkan? Sementara tujuan kita di sini adalah menciptakan budaya positif. Nah, perubahan paradigma seperti itu harus kita mulai dari awal kalau kita mau merubah suatu lingkungan yang positif. Jadi di sini ditekankan bahwa suatu perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Lanjut. Nah, ini menurut ahli ada 4 teori miscommunication tentang kontrol kita terhadap seseorang. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, penjelasan di sini, semua perilaku mempunyai tujuan, bukan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Contohnya di sini, seperti yang Bapak saya bilang tadi, kamu harus memasukkan baju yang kalau tidak saya hukum dari di lapangan. Sebenarnya kita sedang mengontrol siswa di sana, ada paksaan di sana, kita sedang mengontrol. Tapi apa yang ada dalam hati siswa? Kalau sudah pergi, nanti saya buka baju saya. Ini berarti dalam hatinya dia melakukan sesuatu itu karena ada paksaan atau kontrol dari seorang guru, bukan atas kesadaran. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penjelasannya di sini, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol yang mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku. Kita paksa siswa bahwa ini adalah benar, besok seperti ini. Tapi apa kalau di depan? Kalau di belakang tidak mau dia. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pengalaman saya pribadi di kelas. Anak-anak tidak mengerjakan PR. Nah, saya membuat sedemikian rupa kata-kata itu supaya mereka sadar bahwa ini adalah tugasnya sebenarnya. Sampai mereka menangis, merasa bersalah kepada gurunya, merasa bersalah kepada orang tuanya. Tetapi kalau mereka mengulangi lagi, berarti ini tidak efektif dia untuk membuat budaya positif pada siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Memaksa kepada kita sebagai orang tua atau yang lebih dewasa, kamu harus nurut kepada saya, kamu orang kecil. Nah, mereka merasa tertekan. Itulah yang salah dalam mendidik anak. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah bagaimana Anda berpikir tentang manusia, mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Misalnya, kita melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ditekankan bahwa
individu yang satu dengan individu yang lain tidak memiliki kesamaan baik pola pikir, sifat, dan tingkah laku. Nah, inilah yang perlu kita pahami pada siswa. Siswa juga demikian. Bahkan di guru penggerak diibaratkan sebuah planet, sebuah susunan tata surya. Antara Merkurius, Venus sampai Pluto itu memiliki kecepatan memutari matahari, mengelilingi matahari berbeda-beda kecepatannya. Merkurius cepat mengikuti matahari, mengelilingi matahari. Berbeda dengan kita, lebih lambat. Itulah anak didik kita. Berbeda-beda kemampuan. Itulah yang perlu kita pahami dengan anak didik kita. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak didik kita, kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Tidak bisa. Itulah prinsip dalam memahami karakter siswa tadi. Nah, ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang sebelah kiri adalah respon tentang dunia. Ini stimulus respon tentang dunia. Ini cuma pandangan awal kita terhadap seseorang atau dunia. Kemudian di sebelah kanannya adalah teori kontrol tentang dunia. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah untuk menuju budaya positif. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam stimulus pada awalnya, kita menganggap kebutuhan manusia itu sama. Tetapi sebenarnya dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ada yang butuh A, ada yang butuh B, dan sebagainya. Ini perlu kita pahami mengenai teori kontrol. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya saja, kita diperlihatkan benda, sebuah benda. Tentu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing untuk menentukan pandangan kita terhadap benda tersebut. Demikian juga pada manusia atau anak didik kita, perlu kita pahami perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini yang tidak bisa sebenarnya kita lakukan, memaksa anak kita. Nah, sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau anak didik kita pahami kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Sampai terakhir di sini model berpikir atau menang kalah. Di sini dalam teori kontrol tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ini untuk menghindari kekecewaan daripada. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apakah makna disiplin? Cenderung kita disiplin. Kalau disiplin itu mengartikan adalah aturan yang harus kita lakukan. Contohnya saja, kita datang ke sekolah harus jam 7.30. Apabila kita lebih dari 7.30 misalnya ini, bahwa kita dianggap tidak disiplin. Itu disiplin waktu. Nah, sebenarnya apa makna disiplin positif itu? Nah, kata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Sebenarnya belajar bukan menetapkan pada aturan. Nanti kita akan bahas lebih jauh di pembelajaran berikutnya. Belajar di sini yang diartikan dengan disiplin. Belajar menghargai diri, belajar menghargai waktu, dan sebagainya. Kemudian, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini adalah ahli-ahli mengenai filosofi.
Namun dalam budaya kita, makna kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percaya. Nah, sebenarnya yang diperlukan di sini adalah kesadaran, bukan suatu paksaan untuk menemukan disiplin yang positif. Lanjut. Ini pada kaidah keutamaan yang dasar mengenai mengartikan disiplin. Kita ambil satu contoh saja, Ki Hajar Dewantara dan Gozan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tapi di sini ada dua cara untuk meningkatkan kedisiplinan, baik kesadaran intrinsik maupun ekstrinsik di sini. Yang paling kuat di sini adalah kesadaran intrinsik yang bersumber pada diri kita sendiri. Kalau seandainya tidak bisa tumbuh kesadaran intrinsik, maka perlu kesadaran dari orang lain. Ini yang disebut dengan kesadaran ekstrinsik. Butuh bantuan dari orang lain untuk menyadarkan diri kita. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi di sini diartikan secara umum, apapun nilai kebajikan itu yang diyakini oleh seseorang atau kelompok, itu adalah hal yang harus kita lakukan, terlepas dari entah dia agama apa, suku apa dan sebagainya. Kita harus meyakini dan melaksanakan nilai yang kita yakini bersama itu secara penuh kesadaran. Nah, contohnya saja di sini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ketika kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini sudah tidak asing lagi dalam kurikulum merdeka. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama kita dalam mendidik anak didik kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu K1 ini dalam K13, sekarang di sini di profil Pancasila yang pertama dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sampai yang keenam adalah kreatif. Nah, inilah dasar dari kebijakan kebajikan yang akan dicapai dalam lingkungan sekolah kita. Lanjut. Nah, inilah standar pendidikan yang akan kita capai dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ini artinya kita harus bersama-sama dalam persepsi untuk mencapai tujuan, menyamakan persepsi, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seperti yang saya bilang tadi, perlu ada penyamaan persepsi, keyakinan apa yang akan kita yakini sebagai suatu kebajikan dan harus kita laksanakan secara bersama-sama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar
Nah, inilah tujuan akhir daripada baik itu membentukkan budaya positif maupun kebaikan universal. Lalu kita lanjut ke pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada begitu? Adapun unsurnya di sana, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan restitusi, dan yang terakhir adalah restitusi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya sampaikan dari awal, motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, yang pertama, saya misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini yang pertama, motivasi manusia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja, saya harus datang tepat waktu di sekolah karena kemarin saya diberi oleh ibu kepala sekolah. Untuk menghindari hukuman, baik itu verbal maupun fisik, saya tetap harus datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Karena hukuman ini ada yang berbentuk fisik, ada berbentuk verbal. Nah, inilah yang memotivasi saya, bukan atas kesadaran. Ini adalah motivasi eksternal, bukan dari diri kita, melainkan dari orang lain. Saya harus datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Berarti ini dari luar. Pertanyaan apa yang mendasari di sana? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Inilah yang mendasarnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga faktor motivasi eksternal, karena mengharapkan sesuatu baru kita mau disiplin misalnya. Contohnya saja siswa kita, kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak mau mengerjakan PR. Contohnya, siapa yang mengerjakan PR, besok bapak kasih permen misalnya. Nah, tujuannya apa mereka mengerjakan PR? Untuk mendapatkan permen. Bukan kesadaran bahwa saya akan mengerjakan PR untuk mendapatkan pengetahuan atau nilai yang baik. Ini adalah motivasi eksternal, apa yang akan saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, inilah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, kalau yang ketiga ini berdasarkan kesadaran saya harus mengerjakan PR, karena dengan mengerjakan PR saya harus akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini kesadaran dari pribadi, bukan dari dorongan dari orang lain. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan kita, menyadarkan anak diri kita untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri setiap siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut. Di sini ada pendapat dari tokoh pendidikan nasional kita, yaitu KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cekap dalam membuat perintah dari diri sendiri. Artinya apa di sini, Bapak Ibu? Kalau kita mengandalkan perintah dari orang lain, baru kita melaksanakan sesuatu yang positif, berarti itu masih belum ada kesadaran dari diri kita untuk menumbuhkan budaya positif. Di sini yang dikatakan adalah kita harus memerintahkan diri kita untuk mencapai budaya yang positif. Di sini ditekankan kita bisa memerintah diri kita sendiri, bukan harus diperintah orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Ayo.
Di sini hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu dampaknya kurang baik terhadap siswa kita. Saya juga sering melakukannya dulu. Kalau tidak mengerjakan PR, saya suruh lari keliling lapangan 5 kali. Ternyata itu hukuman yang tidak baik. Ya. Nah, kecuali nanti ada bahasa, kecuali dalam olahraga itu disebut konsekuensi. Karena di jam yang sama dengan situasi yang sama boleh kita lakukan, tapi itu disebut dengan konsekuensi. Tetapi dalam pembelajaran di dalam kelas itu disebut dengan hukuman. Itu sebenarnya kurang baik, tapi tidak boleh kita lakukan dalam pendidikan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya, katanya saja. Contohnya saya sering menemukan anak yang tidak mengerjakan PR. Woi, kenapa tidak mengerjakan PR? Lari 5 kali ke lapangan. Itu secara tidak terencana, spontanitas. Kemudian kita melihat anak yang sedang berkelahi. Saya bawakan 2 buah kayu, satu-satu untuk berkelahi sebagai hukuman. Kita adu. Ini juga bukan membuka solusi untuk anak. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Contohnya di dalam kelas. Pada awal pembelajaran kita sudah sepakat bahwa siapapun yang tidak mengerjakan PR maka ada konsekuensinya nanti. Konsekuensinya ini setuju, ya kita setuju. Kalau setuju, kalau besok ada yang melanggar peraturan itu, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Ini bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi atau perbuatan dari siswa. Ini lebih sedikit. Kemudian restitusi, ini adalah tingkat yang paling tinggi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dosen. Contohnya kemarin Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan pada saat ada kasus di kelas 5, kita kumpulkan mereka. Saya masih ingat cara saya tekankan, saya tidak mencari benar salahnya, tapi saya akan meluruskan, mencari solusi dari permasalahan ini. Ini salah satu cara dari membuat anak itu kembali kepada kelompoknya dengan baik. Restitusi ini nanti kita bahas lebih dalam lagi di bawahnya. Ini sebagai gambaran saja. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini perlu diperhatikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tidak mau, karena ini adalah perintah seorang guru. Kalau tidak melakukan, Pak, misalnya kita akan dalam nilai, nanti nilai jelek, maka mereka akan melakukan dengan terpaksa. Sementara konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi. Memang ini sudah ada kesepakatan dari awal, dan ini sadar mereka bahwa ini harus saya tanggung karena melanggar dari konsekuensi atau aturan yang pernah kita sepakati bersama. Artinya bedanya apa? Kalau peraturan hukuman itu spontanitas kita, tanpa dari satu arah dia, dari buku itu sendiri, bukan hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya masih ingat teman saya waktu SMP, kalau tidak salah, waktu SMP itu saya pernah kena hukuman oleh seorang guru. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Saya dihukum begitu berat, dan saya sadari saya sakit hati betul. Sampai sekarang saya masih ingat beliau menampar saya dengan keras. Nah,
wanita menyakitkan hati. Tapi sekarang dia sudah lama, karena beliau sudah muda. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi sebentar dia merasa malu atau merasa tidak nyaman karena perbuatan itu. Sehingga dengan perkembangan waktu dia akan sadar bahwa itu adalah memang konsekuensi yang harus dia tanggung akibat apa yang dia lakukan. Sampai terakhir di sini marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaannya. Lanjut. Nah, ini yang saya singgung dari awal tadi, sedikit saya singgung di awal. Tindakan dulu, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Karena tidak ada perencanaan dari awal, ini satu arah dari dulu saja, sehingga ini adalah hukuman. Ini menyakitkan bagi anak. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman, karena ini tidak mendidik. Sekolah tidak akan membuat peraturan seperti itu, maupun di dalam kelas kita tidak akan membuat peraturan seperti itu. Kalau suatu konsekuensi itu adalah peraturan yang mendidik yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up. Ini juga sering kita lakukan, tapi mudah sekarang kita tidak akan lakukan lagi karena ini menyakitkan bagi anak juga. Nah, yang selanjutnya, contoh dari konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini akan berkaitan nanti dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas. Ini adalah contoh dari konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi yang sebagai seorang siswa. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada dalam membuat suatu hukuman. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Artinya apa? Kalau kita tidak ada di sana, dia akan mengulangi suatu perbuatan itu lagi. Kalau kita ada di sana, dia tidak akan melakukan perbuatan kesalahan itu lagi. Dan seterusnya. Terus penghargaan tidak efektif. Nah ini sebenarnya saya sudah berdiskusi dengan salah satu teman saya. Kita di sekolahnya sudah tidak menggunakan ranking. Kenapa? Itu bisa membuat suatu kesenjangan. Dan sebenarnya inilah yang menurut aturannya kita sebenarnya tidak membuat ranking sebenarnya dalam kelas. Karena ini bisa membuat suatu kesenjangan. Tapi kita masih melakukan mudah ke depan kita akan evaluasi bersama supaya kita tidak akan melakukannya lagi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Artinya apa? Kalau kita memberi penghargaan pada seseorang, orang itu senang. Tapi apa? Yang tidak dapat penghargaan itu akan merasa kecewa. Inilah bertolak belakangnya penghargaan terhadap yang mendapat penghargaan dan tidak mendapat penghargaan.
penghargaan menghukum. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penghargaan menghukum. Orang yang tidak dapat ranking tadi akan kecewa dan bercerita di luar, saya pintar, dia banyak kekurangan, tapi saya tidak dapat ranking. Dia merasa tersiksa sekali. Untuk menyalurkan kata-katanya di depan kita tidak bisa. Akhirnya dia berkata sendiri, besok dia terulang lagi, ini akan menyakitkan kepada siswa kita. Nah, pembelajaran ketiga mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat pertama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui kebiasaan dan perilaku positif warga kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Artinya apa? Keyakinan kelas lebih daripada perbuatan. Contohnya, saya tidak akan mengganggu teman karena apabila saya mengganggu, teman itu akan marah kepada saya. Ini keyakinan kelas. Karena apa? Ini sudah kita sepakati dari awal masuk ajaran baru. Nah, keyakinan yang ditimbulkan oleh hati nurani sendiri itulah yang akan membuat dari masing-masing orang menyadari bahwa itu adalah budaya baik untuk menunjukkan budaya yang positif, baik di lingkungan kelas, lingkungan sekolah maupun outputnya nanti di luar. Lalu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira bagaimana? Mengapa? Mengapa kita menggunakan helm? Ini akan membawa kita memahami konsep ini. Kira-kira mengapa? Iya, karena itu sudah ada kesadaran kita ya, bahwa kalau sekedar peraturan, kalau lihat bapak polisi kita buat helm kita kalau hijau. Tetapi karena ada kesadaran bahwa helm itu sangat bermanfaat, itu sudah mulai ada kesadaran dari diri kita. Iya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira mengapa? Iya, karena tidak tertular dan kita tidak akan tertular oleh penyakit. Ini sudah menunjukkan kesadaran dari kita. Ini sudah mulai ada kesadaran. Kalau prinsipnya tadi, untuk apa saya pakai masker? Datang aja corona tidak akan mempan sampai selesai. Nah, itu tidak ada kesadaran dari diri kita. Untuk memotivasi prinsip, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ternyata peraturan yang dibuat tidak akan ada artinya tanpa adanya suatu kesadaran bahwa sesuatu itu adalah memang kebutuhan kita. Amin. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempat. Ini adalah peraturan. Karena itu ada tulisannya. Tulisannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan keyakinan kelas itu adalah sesuatu tanggung jawab. Karena itu adalah suatu tanggung jawab sadar. Tanpa adanya peraturan, dia akan mengembalikan buku tersebut. Karena ini sudah keyakinan. Kalau saya tidak mengembalikan buku ini ke
kedepannya selamanya akan kita rapi, tidak dengan peraturan. Ini keyakinannya dia. Berbeda dengan peraturan. Peraturan selalu membalikkan buku ke depannya. Bahasanya menekankan, tapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih positif dia. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan yang dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan apa? Keyakinan kelas apa? Ini bahasanya lebih positif dia. Untuk anak menghormati orang lain. Kalau ini adalah keyakinan kelas. Percuma ada dilarang mengganggu orang lain. Tulisannya besar di papan tulis atau di tembok, tapi tidak ada keyakinan kelasnya. Cuma juga sama seperti tadi. Percuma kita disuruh menggunakan helm, tapi tidak ada keyakinan. Percuma juga. Baik, yang terakhir di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bahasanya jangan berlari. Ini bahasa peraturan. Kemudian kalau bahasa kelas, keselamatan dan keamanan. Ini adalah bahasa-bahasa kesadaran yang harus kita aplikasikan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Lanjut. Di sini ada pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita sudah mulai membedah atau melihat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pemasangan. Yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Ini adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Setiap individu bahkan dijamin oleh hak asasi manusia satunya. Setiap manusia berhak bertahan untuk hidup. Ini sudah jelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Kita menyadari bahwa setiap individu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jangan karena ada karakter-karakter yang negatif, kita tidak, justru anak itu doang, anak itu jelek, anak itu tidak berkualitas, anak itu bodoh. Kemudian kita tidak mau menjelaskannya, kita seperti itu. Menurut teori bahwa apabila kita menemukan anak seperti itu, justru itu menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana mengubah mindset atau pola pikir atau sikap dan sifat mereka. Demikian juga di dalam kita bergaul sebagai seorang guru atau pemimpin pelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuannya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya si A mempunyai kemampuan yang rendah, si B mempunyai IQ atau tingkat kemampuan yang tinggi. Setelah kita melihat identifikasi, cenderung kita menyukai si B karena memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Kita mengabaikan si A. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Kita harus menyamaratakan anak didik kita. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan di sini yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Anak didik kita tidak senang olahraga. Contohnya ini, jangan tersebut ya. Contohnya, dia tidak senang olahraga lompat jauh. Karena apa? Karena suatu dan hal, mungkin fisiknya dan sebagainya.
Kita paksakan dia, kita harus samaratakan antara si yang anak kita yang mempunyai kekurangan tadi dengan yang normal. Ini tidak boleh, kita harus sesuaikan. Ini akan berkaitan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Di wilayah waktu kita akan kupas ini sangat melengkap kalau pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya, anak didik kita senang untuk menggambar. Mungkin di sana ada bakat tersebut dibui. Kita harus mendukungnya. Kita jangan menggambar saja kesukaan itu tidak boleh sebenarnya. Justru kita harus edukasi apakah ini ada kemampuan atau kebutuhan yang dikembangkan, bakat yang akan dikembangkan oleh anak. Lanjut. Nah, pembelajaran yang kelima adalah posisi kontrol. Iya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Perlu kita pahami di sini posisi kontrol dalam kita sebagai seorang pendidik. Ada 5 posisi kontrol di sini. Mari kita simak secara baik-baik materi yang ini. Karena ini ada menyentuh langsung kepada anak. Bagaimana kita menerapkan seorang siswa oleh seorang pendidik. Yang pertama, penghukum. Bahasanya di sini menghardik keras dia. Kalau menghukum tadi, kamu tidak kerjakan PR, lari keliling lapangan 5 kali, push up 10 kali. Itu saja yang kamu lakukan. Setiap hari kamu tidak mengerjakan, bahasanya keras sekali dia. Kalau membuat orang merasa bersalah, seperti apa? Berceramah, bahkan sampai menangis anak-anak itu. Ini membuat rasa bersalah kita, membuat bagaimana anak itu membuat menghayati kata-kata itu supaya mereka merasa bersalah dan tidak mengerjakan PR. Kita atur sedemikian rupa kata-kata kita, ternyata ini tidak benar. Ini pernah saya praktikkan, jujur pernah saya praktikkan. Ternyata ini tidak efektif. Kalau besok dia tidak mengerjakan PR lagi, berarti ini tidak efektif untuk membuat anak ini sadar. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk mengusirnya. Ini tahapan yang ketiga ini sudah mulai bisa kita terapkan. Walaupun yang akan kita terapkan sebenarnya adalah manajer sebagai manajer di dalam kelas. Kemudian guru di sini bahasanya di sini, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas ada ancaman di sini. Kalau posisi kita seorang guru sebagai penghukum, karena ini antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ini tidak mendidik kepada anak didik kita apabila kita mengerjakan ini di dalam kelas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat videonya di bawah. Coba di bawah itu. Iya. Video aja. Diklik videonya. Iya. Ya, kita sama-sama melihat bagaimana proses penerapan dari kelima posisi kontrol.
ditunjuk, menyakiti, dan membunuh. Pembunuhan bisa berupa fisik maupun spiritual. Ini adalah Bapak Ibu, yang akan terjadi pada Kami
Baik, Bapak Ibu hebat yang saya hormati, itu adalah posisi kontrol yang pernah saya pelajari selama mengikuti CGP angkatan 5. Baik, pembelajaran ke-6 adalah segitiga restitusi. Ini adalah pembelajaran terakhir. Nah, seperti yang pernah kita singgung pada awal, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, ini menurut dosen 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat ahli juga. Kemudian yang terakhir di sini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Ciri-ciri restitusi ada 9 di sini. Bisa kita lihat. Pertama, bukan untuk menegur kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita bimbing anak didik kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, sehingga murid-murid kita dapat menemukan jati dirinya. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Artinya di sini kita memberikan keleluasan kepada murid kita, memberikan tawaran. Kira-kira tadi ada di sana posisi sebagai murid. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama? Kita memberikan pilihan. Di sini kamu harus begini supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Bukan seperti itu, tapi kita memberikan pilihan kepada anak didik kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira kalau kamu seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi nanti? Nah, ini juga kata-kata yang harus kita pahami. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir di sini ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, inilah segitiga restitusi yang menjadi pedoman kita untuk menyelesaikan suatu masalah pada anak didik kita. Pertama, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Kemudian menstabilkan identitas. Inilah segitiga diskusi. Di bawahnya ada penjelasan nanti. Lanjut. Nah, inilah kata-kata yang akan menuntut kita menyelesaikan suatu masalah menurut segitiga restitusi. Contoh daripada pertanyaan-pertanyaan untuk siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Artinya, mengapa? Contohnya seperti ini, contohnya belakang dengan hal ini. Seumur hidup baru kali ini saya melihat kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan oleh kamu. Nah, ini ada bertentangan dengan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang harus kita gunakan dalam menstabilkan identitas anak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok. Bukan kamu saja. Supaya hatinya tenang, nyaman dulu. Kita mencari kenyamanan siswa dulu, baru nanti kita lanjutkan.
Kemudian yang sampai terakhir di sini, terus nih, ambil. Kemudian validasi kebutuhan. Kata-kata guru di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ini pernah saya lakukan di kantor, saya panggil salah satu siswa kemarin. Ini pernah saya praktikkan dalam memvalidasi kebutuhan anak. Mudah-mudahan bisa kita terapkan selanjutnya nanti di sekolah kita. Sampai terakhir di sini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain? Ini kata-kata yang harus digunakan dalam validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa memilih kata-kata atau alur daripada kata-kata yang akan kita gunakan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini salah satu caranya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, karena ini sudah hati anak ini sudah dulu, sudah stabil, maka kita tinggal meyakinkan apa yang akan kita sampaikan kepada anak itu sendiri. Ya, terakhir. Ya. Ini adalah terakhir materi saya mengenai sosialisasi membangun budaya positif kepada anak-anak. Saya yakin jauh dari kata cukup, karena di sini waktu belajarnya 1 minggu sebenarnya ini, tapi kita diberikan target 30 sampai 180 menitnya. Nah, untuk itu dalam lain hal kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai hal ini. Demikian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk memajukan pendidikan khususnya yang ada di SDN 1 Purwai, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah SDN Negeri 1 Purwai. Demikian, Bapak Ibu, mohon maaf